Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai penilaian status gizi pada atlet. Nah, kalau mungkin kalian sudah paham mengenai antropometri, yaitu ilmu dan teknik untuk mengukur tubuh seseorang. Bisa itu pengukuran tinggi atau panjang badan, berat badan, lingkar lengan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk digunakan sebagai perbandingan atau pengklasifikasian dalam penentuan status gizi. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu bahwa kalau pada atlet itu pasti memiliki komposisi tubuh yang berbeda dengan orang-orang biasa. Pada atlet, karena ia rutin melakukan exercise atau latihan, pasti akan ada organ tertentu yang memiliki komposisi yang berbeda dibandingkan orang biasa. Misalnya seperti massa ototnya lebih tinggi, atau persentase lemak tubuhnya lebih rendah dibandingkan orang biasa, sehingga kita tidak bisa menggunakan penilaian status gizi yang biasa kita gunakan untuk orang biasa, misalnya menggunakan pengukuran IMT, karena nantinya hasil yang diperoleh itu akan bias. Contohnya itu mungkin seperti pada atlet angkat beban. Atlet angkat beban umumnya memiliki tubuh yang besar, tapi tubuhnya itu tersusun atas tingginya massa ototnya yang besar gitu, bukan karena disebabkan lemaknya yang tinggi kayak gitu. Sehingga jika kita mengkategorikan menggunakan IMT, kemungkinan IMT-nya itu akan termasuk ke dalam kategori obesitas. Padahal persentase lemak dalam tubuhnya itu tidak setara dengan orang yang mengalami obesitas begitu. Sehingga pengukuran penilaian status gizi jika menggunakan pengukuran penilaian status gizi seperti orang biasa, nah hasilnya itu tidak akan relevan gitu. Nah, untuk pada komposisi tubuh sendiri, secara umum ya, kalau misal kita melihat di sini, komposisi tubuh secara keseluruhan itu, dia dinilai, disebut juga adalah total body weight atau massa tubuh. Nah, total body weight itu jika dibagi menjadi turunannya lagi adalah fat free weight dan juga fat. Fat itu adalah lemak dan fat free weight itu adalah massa non-lemak. Dia itu bisa 55-96% dari total body weight. Kalau misalnya lemak bisa 4-45%. Nah, fat free weight itu tersusun atas berbagai komponen, yaitu adalah otot, tulang, kulit, darah, dan juga organ-organ. Nah, kalau misalnya dipecah lagi menjadi berdasarkan struktur molekulnya, maka dia terbagi menjadi air, protein, dan juga mineral pada tulang. Begitu. Itu adalah untuk massa bebas lemak atau fat free weight. Sedangkan kalau lemak, massa lemak dia itu menunjukkan cadangan lemak esensial dalam tubuh. Jadi dalam bentuk molekulernya, maka dia menunjukkan cadangan lemak, begitu persentase lemak di dalam tubuh. Nah, yang berbeda pada atlet adalah tadi total fat free weight-nya sama fat-nya. Karena mungkin sebagian besar atlet dia itu memiliki persentase lemaknya rendah, akan tetapi persentase massa ototnya itu tinggi, atau misalnya mungkin kepadatan tulangnya lebih baik dibandingkan orang-orang biasa, sehingga tadi tidak relevan menggunakan pengukuran status gizi orang biasa. Nah, kalau misalnya pada olahraga sendiri, setiap jenis olahraga itu memiliki, atlet diharapkan untuk memiliki komposisi tubuhnya yang berbeda-beda juga. Misalnya atlet sepak bola dengan atlet senam ritmik, nah pasti komposisi tubuhnya akan berbeda karena jenis olahraga yang dilakukan itu berbeda, dan juga jenis gerakan yang dilakukan juga berbeda. Misalnya kalau pada sepak bola, dia difokuskan pada otot tungkai bawahnya misalnya, atau mungkin pada tungkai bawahnya, atau mungkin pada badannya seperti itu. Sedangkan kalau pada senam ritmik diharapkan pergerakannya itu fleksibel dan juga beratnya itu diusahakan ringan agar gerakannya itu bisa lebih halus begitu. Nah, karena meskipun mereka sama-sama atlet, tapi karena jenis olahraga yang digeluti berbeda, maka komposisi tubuhnya pun akan berbeda begitu.
Kemudian bentuk fisik spesifik ini yang menentukan keberhasilan saat bertanding. Nah, tergantung dari jenis olahraganya. Kalau misalnya si atlet ini memiliki komposisi tubuh yang ideal untuk olahraganya, maka dapat dipastikan bahwa performanya juga akan lebih baik begitu. Ya, ini di sini contohnya untuk yang aesthetically judged sports, misalnya tadi kayak senam ritmik, atau misalnya lompat indah, atau ya lompat indah itu yang renang itu dia harus dipastikan memiliki untuk mempertahankan low body fat levels. Jadi harus dipertahankan agar persentase lemak tubuhnya itu rendah. Kemudian yang high force sports, misalnya kayak angkat beban, ya kan? Nah, dia itu harus memiliki massa otot yang besar begitu, karena kan harus dipastikan memiliki cadangan glikogen yang banyak begitu. Kemudian apa saja nih yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian status gizi pada atlet? Yang pertama itu adalah technical issue. Jadi misalnya faktor-faktor teknisnya, apakah alat yang digunakan untuk pengukuran itu aman? Apakah pengukurannya itu datanya valid, memiliki presisi dan akurasi yang baik atau tidak, begitu. Kemudian ada faktor praktikal, misalnya apakah mudah untuk digunakan, terus ketersediaannya banyak, apakah dia murah atau tidak, kemudian mudah dibawa atau tidak begitu. Terus efektif atau tidak dalam penggunaannya, apakah membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Terus apakah membutuhkan technician atau tenaga teknis yang berpengalaman atau tidak dalam pengukuran. Nah, terus faktor yang satu lagi adalah kemampuan si alat ukur ini untuk mengakomodasi atlet dengan bentuk fisik yang berbeda. Misalnya, kalau misalnya atletnya tinggi sekali, seperti contohnya itu atlet basket atau atlet voli, dia kan tinggi. Kemudian badannya yang bidang, kemudian atau massa ototnya terlalu besar, begitu. Nah, apakah si alatnya ini bisa digunakan juga untuk pengukuran komponen-komponen itu atau tidak, begitu. Nah, ini adalah beberapa terminologi yang banyak digunakan istilah-istilahnya dalam kuliah hari ini. Yang pertama itu untuk pengukuran. Ada pengukuran yang pertama ada namanya underwater weighing. Jadi penimbangan massa tubuh manusia ini di dalam air. Jadi mereka menggunakan prinsip Archimedes, di mana massa tubuh di udara itu sama dengan massa tubuh di dalam air ketika seluruhnya itu dimasukkan dalam air kayak gitu. Jadi massa di udara sama di luar dan di dalam air itu sama katanya. Sesuai dengan besaran air yang keluar ketika tubuh kita dimasukkan ke dalam air. Kemudian tapi ada faktor koreksinya. Faktor koreksinya itu adalah residual lung volume. Ingat ya, pada paru-paru itu masih ada udara yang tersisa yang hanya akan dikeluarkan ketika seseorang itu meninggal. Jadi nanti faktor koreksinya itu hanya pada ini residual lung volume-nya aja. Kemudian dia bisa dihitung apabila diketahui densitas airnya pada temperatur tertentu gitu. Jadi ini bisa ditentukan, ada faktor koreksinya. Dan untuk pengukurannya biasanya itu dia bisa sampai 8 sampai 12 kali sampai 3 percobaan itu memiliki selisih yang masing-masing berkisar hanya 100 gram. Kemudian nanti baru ditentukan densitasnya berapa, rata-rata densitasnya berapa. Jadi setidaknya itu dilakukan sebanyak 8 sampai 12 kali pengulangan. Pokoknya sampai diperoleh 3 trial atau 3 percobaan yang selisihnya hanya 100 gram gitu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi si atletnya ini dia bukan dimasukkan. Jadi dia duduk di dalam air sampai seluruh permukaan tubuhnya itu terendam di dalam air. Nanti dilihat peningkatan densitas airnya, bukan densitas air. Jadi ya peningkatan airnya itu berapa volumenya. Nanti itu baru dihitung untuk mengetahui berapa massa tubuhnya begitu. Nah, kalau misalnya pada teknik ini, jadi dia menghitung perbedaan pada massa tubuh di udara sama massa tubuh ketika dimasukkan ke dalam air. Ini kira-kira simulasinya itu seperti ini untuk pengukurannya. Kemudian, pengukuran densitas tubuh ini bisa digunakan untuk mengestimasi kadar lemak di dalam tubuh. Karena pada air, lemak, protein, dan mineral itu memiliki densitas yang berbeda-beda. Nah, nanti cara perhitungannya kurang lebih seperti ini.
Terus kelebihan dari metode ini adalah pengukurannya itu sebenarnya spesifik, bukan spesifik. Jadi pengukurannya itu tepat, akurat begitu. Akan tetapi cara pengukuran ini metodenya itu rumit. Kemudian bisa menyebabkan trauma pada atlet karena kan dia harus dimasukkan ke dalam air setidaknya 8 kali gitu untuk memperoleh pengukuran yang tepat kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan trauma. Kemudian juga bisa menyebabkan ketakutan saat dilakukan pengukuran. Nah, terus yang kedua ada pengukurannya total body water. Jadi ini untuk mengetahui berapa banyak air yang tersimpan di dalam tubuh. Jadi dia bisa digunakan untuk mengukur komposisi tubuh. Kalau tadi kan tubuh kita secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada fat mass sama fat free mass. Kalau fat mass itu dia tidak memiliki, dia itu bebas air. Jadi dia tidak ada air pada fat mass. Berbeda dengan fat free mass. Kalau fat free mass itu ada kandungan airnya. Kan misalnya pada otot, terus juga pada tulang, terus ada juga organ itu ada airnya. Nah, yang dilihat itu perkiraannya fat free mass ini memiliki 73% air. Kadar air pada fat free mass itu 73%. Nanti dihitung perbandingannya seperti ini kurang lebih. Nah, nanti dari body weight dikurang dengan fat free mass yang diperoleh berapa gitu. Nah, pengukurannya ini jadi si airnya ini nih dia itu tidak ada di seluruh kompartemen tubuh, tidak ada di seluruh bagian tubuh, hanya ada di bagian in body water. Jadi cuma ada di bagian cairan dalam tubuh aja. Kemudian si pendistribusiannya itu sama pada bagian yang memang memiliki body water ini. Dan dia bisa mencapai titik equilibrium pada kecepatan yang cepat, dan tracer sama body water ini tidak dimetabolisme ketika dia berada pada titik equilibrium. Jadi dianggap nilainya itu sama. Makanya tadi menggunakan perkiraan yang 73% tadi. Kemudian ada teknik pengukuran namanya body imaging. Dia menggunakan DEXA scan atau dual energy X-ray absorptiometry. Dia itu untuk mengukur komposisi jaringan pada tubuh. Jadi dia nggak cuma hanya memprovide pengukuran fat mass sama fat free mass, tapi dia juga untuk memberikan informasi mengenai komposisi tubuh regional. Misalnya pada lengan, kaki, ya kan, terus perbedaan komposisi bagian tubuh bagian kanan dan bagian kiri, serta untuk mengukur densitas mineral pada tulang. Kemudian, nah dia biasanya digunakan untuk targeted training programs. Misalnya, jadi seorang atlet ini dia mau menambah kecepatan untuk menendang bola, misalnya kayak gitu. Itu kan target training programs. Jadi kira-kira harus ditambah massa otot di kakinya itu berapa persen nih. Nah, untuk mengukur apakah persentase massa ototnya itu sudah tepat atau belum, ini melalui body imaging. Atau misalnya pada rehabilitasi pasca injury, pasca cedera. Nah, ini juga menggunakan body imaging. Kelebihannya yaitu rapid, non-invasif, sama radiasinya itu rendah. Tapi sulit digunakan pada atlet yang memiliki unique physical traits. Misalnya yang tadi tubuhnya terlalu tinggi, atau misalnya terlalu lebar badannya, atau misalnya massa lemaknya terlalu rendah, kayak gitu. Nah, ini sulit untuk digunakan pada atlet dengan kondisi seperti itu. Ini adalah contohnya. Contoh dari DEXA scan. Kemudian ada air displacement plethysmography, kurang lebih sama lah prinsipnya, dia juga body imaging, tapi kalau tadi kan DEXA scan si subjeknya itu hanya di tiduran aja ya di atas scan-nya. Kalau ini dia dimasukkan ke dalam chamber atau ke dalam ruangan kecil begitu. Jadi dia itu untuk memprovide estimasi persen lemak dalam tubuh tanpa si subjeknya itu dimasukkan ke dalam air. Terus dia juga bisa mengakomodasi berbagai jenis subjek gitu. Kemudian dia menggunakan hukum gas dasar, ya saya juga ini kurang paham maksudnya gimana. Nah, dia itu nanti melihat perbedaan tekanan dan volume pada dua chamber yang ditutup. Jadi dia untuk menghitung densitas tubuh sama komposisi tubuh. Densitas itu untuk melihat kepadatan, kalau komposisi itu tadi untuk melihat persentasenya begitu. Kemudian nanti si subjeknya itu akan diminta untuk duduk di dalam suatu chamber. Nah, chambernya itu akan
Ya nanti akan diukur pengukuran dari ininya. Jadi si udaranya itu diganti begitu. Terus the lung functional residual capacity is measured using pulmonary plethysmography. Jadi nanti dilihat kemampuan kapasitas residual dari paru-parunya nanti menggunakan pulmonary plethysmography. Jadi dia menggunakan pergantian udara gitu ya. Nah, nanti ini seperti ini, air displacement plethysmography. Ya, pergantian udaranya dihitung. Kemudian ada BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis. Kayaknya sekarang sih yang paling mudah digunakan si BIA ini. Dia itu aman, terus non-invasif juga. Terus bisa dihitung berapa fat mass sama fat free mass-nya. Nah, fat free mass itu kan mengandung air dan elektrolit. Jadi dia merupakan konduktor elektrikal yang baik. Sedangkan kalau yang lemak itu kan tidak, jadi bisa dinilai selisihnya begitu. Nah, ini tuh bergantung. Jadi, tapi kekurangannya pengukuran ini tuh sangat bergantung pada status gizi sama tingkat hidrasi. Kalau misalnya dia lagi dehidrasi, mungkin bisa mempengaruhi dari nilai fat free mass-nya begitu. Kemudian ada surface atau antropometri atau pengukuran antropometri di permukaan tubuh. Biasanya itu adalah pengukuran ketebalan lemak subkutan atau skin fold thickness ya. Nah, biasanya dia digunakan untuk pengukuran komposisi tubuh juga. Dan dia kan mudah ya practicality terus cost effectiveness, jadi dia tidak memerlukan biaya yang besar. Dan peralatannya juga mudah dan mudah dibawa dan juga tidak mahal. Sayangnya kekurangannya itu dia membutuhkan tenaga pengukur atau technician yang berpengalaman agar hasil pengukurannya itu presisi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa dihitung nantinya densitas tubuh, fat mass sama fat free mass menggunakan pengukuran estimasinya begitu. Terus ada body imaging, namanya CT scan atau computer tomography. Jadi di sini bisa melihat jaringan adiposa, terus otot rangka, organ-organ visceral, otak dan juga tulang. Nanti bisa dilihat. Kemudian nah, metode ini biasanya sering digunakan sebagai teknik validasi dari pengukuran body composition gitu, karena dia kan bisa sampai bisa melihat jaringan adiposanya di mana saja, terus berapa banyak, terus otot-otot skeletal atau otot rangkanya bagaimana. Sayangnya metode ini tuh memiliki exposure atau paparan radiasi yang tinggi dan juga harganya itu mahal. Kemudian jadinya menggunakan sekarang itu MRI, bukan CT scan ini, MRI, dia itu sudah menghilangkan paparan terhadap radiasi. Jadi dia lebih aman untuk digunakan pada pengukuran komposisi tubuh atlet. Nah ini, kalau ini MRI, jadi dia konsepnya itu menggunakan dari elektron, dari proton dan elektron. Begitu. Nanti karena kan kalau misalnya pada fat free mass, dia itu kan tersusun atas hidrogen juga. Nantinya dia akan bereaksi dengan protonnya sehingga nanti bisa dilihat berbagai jaringan. Itu kan kayak misalnya otot, terus tulang, dia kan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Nanti tuh berdasarkan hubungannya nanti dengan si proton yang ada pada MRI, nah dia nanti bisa menilai berapa persen ototnya, berapa persen lemaknya, berapa persen tulangnya, begitu. Nah, dia juga bisa melihat distribusinya dari jaringan adiposa sama otot rangka. Pendistribusiannya apakah mungkin ada idealkah atau tidak, kayak gitu. Terus selain untuk pengukuran body composition, dia juga bisa melihat mekanisme dari perkembangan penyakit juga kalau misalnya pada metode MRI ini. Tapi sama kekurangannya itu dia nggak bisa mengukur orang dengan yang tubuhnya yang besar, terus dia high cost, sama terbatas ketersediaan waktu untuk scan-nya. Jadi kalau misalnya MRI ini hanya digunakan pada saat penelitian aja, untuk penelitian tentang analisis komposisi tubuh. Ini contohnya ya untuk metode MRI, sama CT scan itu kurang lebih mirip seperti ini. Nah, kalau berdasarkan tadi, penjelasan tadi, maka teknik apa yang diperlukan? Teknik upayakan agar teknik yang digunakan itu adalah teknik yang
cost and time effective. Jadi dia menggunakan waktu yang singkat, terus juga harganya itu tidak mahal, kemudian mudah untuk dibawa dan hasilnya cukup reliable serta aman. Jadi tidak kalau diupayakan agar si atlet ini tidak ketakutan saat pengukuran dilakukan. Kemungkinan yang bisa digunakan adalah menggunakan BIA tadi, atau misalnya menggunakan ini pengukuran antropometri yang tadi yang skin fold, kemungkinan seperti itu karena dia mudah untuk dibawa kemana saja, terus aman juga alatnya dan tidak memerlukan biaya dan waktu yang lama, biaya yang mahal dan waktu yang lama. Nah, di sini malah surface antropometri atau yang tadi untuk pengukuran skin fold, dia itu masih merupakan alat ukur yang paling efektif. Akan tetapi tadi kekurangan dia membutuhkan tenaga teknisi yang berpengalaman gitu. Nah, kemudian untuk pengukuran atlet pun kadang bisa menyebabkan error atau bias pada hasilnya jika dilakukan pengukuran berulang kali, karena kan bisa mempengaruhi waktu pengukuran itu berpengaruh, terus status hidrasi, terus konten di dalam gastrointestinal tract-nya, apakah dia sudah melakukan defekasi atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian saat pengambilan data, physical sama emotional well-being dari atletnya itu harus diutamakan gitu. Jadi harus dipastikan saat pengambilan data ini si atlet itu tidak boleh dalam kondisi stres, terus dia juga diupayakan tidak takut ketika dilakukan pengukuran begitu. Nah, regular monitoring pada komposisi tubuh atlet ini bisa digunakan sebagai bentuk adaptasi dari berbagai latihan, atau juga bisa digunakan untuk intervensi pola makan atau diet pada atlet, sehingga bisa sebagai ahli gizi nantinya kita bisa mempertahankan kondisi fisik dari si atlet agar nanti performanya dia bisa dipertahankan kayak gitu. Oke, sekian perkuliahan dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.